Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau menyampaikan opini dan sikap saya soal politik. Jadi pola tak politik ini kan tahun depan mau ini ya, mau apa? Mau tahun politik ya, kampanye presiden. Yang jujur, eh, pas terakhir kampanye presiden, pemilu presiden 2000 berapa? 2019 berarti. Serem banget, serius serem banget. Konflik dengan teman terjadi, berantem terjadi, konflik antar umat beragama terjadi. Serem, 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 serem. Ini sikap saya ya. Saya ngebayangin tahun itu serem. Kalau saya melihatnya gini, Anda siapa sih? Nah, saya siapa? Saya siapa? Mau saya ngomongin, yang saya heran tuh, aduh, kala itu di masjid gitu ya, di masjid ngomongin politik ini berjam-jam gitu. Soal dulu kan Prabowo Jokowi sampai ada Prabowo garis keras, Jokowi garis keras, dan ngomongnya di masjid berjam-jam. Padahal lagi rapat masjid ya kala itu waktu masih aktif di DKM. Jadi Anda siapa ngomongin berjam-jam tuh hasilnya apa gitu? Saya juga jadi mikir, kalau saya ngomongin politik ini berjam-jam, eh apa gunanya gitu? Apa gunanya sih buat saya? Oke, ada yang bilang katanya kita harus ngasih tahu biar dakwah yang benar yang mana. Cuman kan yang benar menurut saya, sedangkan saya kemampuan saya terbatas. Saya nggak ngerti politik. Saya bukan yang terjun di politik juga. Saya nggak punya power juga. Nah, tapi saya sebagai UMKM dan Anda juga, saya mau bilang big power, big responsibilities. Tapi bukan di hal politik, tapi di hal bisnis. Kenapa? Saya bilang Anda punya big power, saya punya big power, karena nggak semua orang mau bisnis. Berapa banyak itu karyawan yang bilang, aduh mau resign, nggak resign-resign. Kalau Anda, saya sudah bisnis, walaupun kecil. Walaupun kita skalanya UMKM, tapi kita patut berbangga diri, karena kita ini adalah sedikit dari yang banyak. Sangat sedikit dari yang banyak. Dan Anda itu zero to one. Artinya apa? Kalau dari zero ke satu itu susahnya bukan main. Dan Anda memutuskan untuk bisnis, saya juga memutuskan untuk bisnis, itu artinya kita punya big power. Jujur, karena balik lagi, gak semua orang dikasih kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berbisnis. Dan faktanya memang, saya lupa angkanya ya, 3% apa ya? Kalau negara yang maju, jika berapa persen berapa persen ininya, berapa persen warganya ya, penduduknya berbisnis, alias ya, ya semua juga gara-gara bisnis ya. Adanya Apple karena si Steve Jobs mau buka bisnis app, buka bisnis komputer. Adanya Microsoft juga mau bisnis, ya begitulah. Intinya Anda termasuk saya juga, harus patut berbangga diri, karena Anda punya big power, big responsibilities. Responsibilities-nya bukan untuk ngebahas yang nggak penting untuk politik, karena mau Anda ngomongin politik berjam-jam, sampai berantem sama temen, saya nggak yakin suara Anda bisa nyampe ke yang di atas sana, bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik, kecuali kalau Anda bisa ngurus bisnis Anda. Anda ngurus bisnis Anda jadi berkembang, lebih banyak orang yang dibantu oleh Anda punya banyak uang, Anda bisa menyekolahkan anak lebih baik, dan seterusnya itu mungkin lebih baik. Jadi mending fokus aja ke hal-hal yang produktif. Karena menurut saya untuk kita sebagai pebisnis, meskipun pebisnis kecil, untuk ngomongin politik itu nggak produktif. Karena masih banyak kan buku yang belum dibaca, masih banyak kan video saya yang belum ditonton. Saya juga banyak video-video YouTube yang masuk ke watch later tuh, masih banyak yang belum ditonton. Masih banyak juga, apa ya, janji sama anak mungkin, atau hal produktif lain yang menurut saya ya lebih baik lah daripada ngomongin politik. Ini sikap saya. Jadi itu mengerikan. Saya mau menekankan, mengerikan sekali si tahun politik tahun depan ini. Apalagi sekarang ada AI. Saya sangat khawatir ada hoax-hoax, karena sekarang sudah ada AI yang bisa menirukan suara ya. Jadi menirukan suara saya, menirukan suara tokoh politik tertentu. Nanti kalau menyebar ke orang-orang sumbu pendek, menyebar ke orang-orang yang gampang share tanpa tanpa tabayun, tanpa mencari kebenarannya, jadi hoaxnya tersebar luas. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya seperti itu. Tapi memang benar AI ini lagi berkembang pesat sekali. Saya juga setiap hari ngobrol sama ChatGPT, setiap hari saya pakai tools AI. Dan kalau itu disalahgunakan ke hoax, ke menggiring opini publik, ke politik praktis, untuk menggiring orang yang kurang apa ya, yang kurang kurang bisa apa ya, yang sumbu pendek tadi lah. Kata tepatnya apa ya, sumbu pendek.
Ya begitu, saya khawatir ada friksi umat beragama lagi. Wah, serem banget. Berantem sesama temen gara-gara ngebela calon presidennya. Ah, serem banget. Padahal bapak-bapak di sana kan kita tahu ya, ada yang tadinya musuh jadi teman, teman jadi musuh, musuh jadi teman. Lah mereka kayak biasa aja. Sedangkan kita ini di grassroots ini kayak 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 ngefans berat lah gitu kayak ah. Kalau bola saya bisa bisa paham ya kalau bola. Mungkin teman-teman ada yang nggak paham juga. Kalau bola memang melihat fans berat seperti itu juga terjadi juga, tapi saya nggak begitu risau ya. Tapi kalau politik, politik praktis ya, wah serem deh, serem, mengerikan. Oke, itulah keresahan saya. Anda boleh sepakat boleh enggak. Saran saya atau sikap saya setidaknya, saya nggak mau ngikutin banget si politik. Yang kalau nol banget enggak lah. Saya juga ngikutin ya berita sedikit-sedikit, tapi saya mungkin membatasi. Dan kalau diajak ngobrol sama orang soal politik, saya lebih baik diam serius. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Tapi kalau mengkonsumsi berita ya paling ya 5 menit sehari juga cukup atau 5 menit seminggu deh cukup biar biar nanti pas nyoblosnya biar nyoblosnya ya sesuai dengan hati lah. Dan jangan nggak nyoblos, karena apa? Karena suara kita kan ini ya, voting ya. Voting itu sisi sisi gelapnya itu suara saya sebagai yang tadi big responsibility tadi akan sama dengan suara orang yang apa ya, yang mohon maaf yang kurang beruntung dengan kurang beruntung apa ya, kayak misalkan penjahat lah atau bukan kurang beruntung ya kalau penjahat ya salah dia sendiri. Jadi suara saya satu nih kalau saya nyoblos, cus satu. Terus ada di sana tukang mabok, tukang tukang apa ya preman yang merugikan masyarakat suaranya juga satu sama kan nggak adil ya. Nah, itulah kelemahan voting demokrasi ini. Jadi menurut saya jangan sampai nggak nyoblos, tapi jangan terlalu ngomongin soal politik ini, nggak produktif. Oke, video gini doang 7 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gimana pendapat teman-teman? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.